syai' najtami jami'an? Madza 'amiltum? Al-an madza 'amiltum? Baik, najtami jami'an. Istimai kuliah. Wallahu kaifa halukum? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya, jasmani, kesehatan rohani, semuanya masih diberi kesempatan sampai sekarang. Ramadan yang keberapa? 8. Sudah ada yang pecah puasanya? Kecuali ada tamu ya. Ada yang sudah pecah karena sakit? Semoga nggak ada ya. Alhamdulillah. Sampai Ramadan yang ke-8 ini semoga semuanya masih diberi kesehatan ya, keberkahan sampai nanti insya Allah dipertemukan ke Ramadan tahun selanjutnya. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di Ramadan yang ke-8 ini, hari ini harusnya materinya bukan saya ya. Materinya bukan saya. Jadi agak dadakan, nggak apa-apa. Yang penting diniatkan semuanya untuk apa? Apa yang kita lakukan sekarang? Menuntut ilmu. Coba sebelumnya dari Ramadan yang pertama ya, Ramadan yang pertama, kedua, sampai sekarang Ramadan yang ke-8 ya. Ada nggak yang kalian itu nggak kayak suara ini ya? Yang merasa oh aku ikut kuliah Ramadan nih nggak dapat apa-apa, dari jam 5 sampai jam setengah 6 dari asrama kamu datang, kamu jalan, kamu sholat, duduk aja, habis itu tidur, habis itu ada yang cerita, habis itu bahkan ada yang bengong, melamun. Nggak ada manfaatnya nih kayaknya gitu. Ada nggak yang merasa kayak gitu? Coba ada nggak? Pasti di antara sebanyak ini ya, sebanyak ini pasti ada yang merasanya seperti itu ya. Kalau kamu merasa seperti itu, kamu sengaja seperti itu ya, kamu sudah membuang-buang waktu ya. Apa gunanya kamu di sini? Apa gunanya kamu duduk di sini sekarang? Mencari ilmu, untuk belajar bersama-sama. Saya di sini belajar, kamu juga belajar. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencari keberkahan di bulan Ramadan. Ya. Jadi untuk 30 menit ke depan saya minta fokus sedikit, minimal dengarkan. Kalau misalnya mau dicatat silahkan ya. Jadi untuk tema hari ini yaitu mempersiapkan amalan terbaik di dunia. Ada sebuah hadis yang menjelaskan di situ ada 3 pekerjaan yang paling utama ya, yang paling disenangi bagi Allah. Hadis dari Ibnu Mas'ud. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Nggak pernah? Di situ dijelaskan 3 amalan, 3 pekerjaan ya, yaitu pekerjaan yang paling disenangi oleh Allah. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah ayu amalin afdal, pekerjaan apa yang paling utama? Qala Rasulullah
birrul walidain. Tsumma ayu qala. Yang ketiga al jihadu fi sabilillah ya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu amalin afdalu? Qala as-salatu 'ala waqtiha. Tsumma ayu qala birrul walidain. Tsumma ayu qala al jihadu fi sabilillah ya. Di situ dijelaskan 3 pekerjaan yang paling utama ya, yang paling disenangi oleh Allah. Yang pertama apa? As-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Yuk, selama ini 5 waktu, sudahkah kita semuanya? Sudahkah kalian semuanya sholat pada waktunya? Belum. Minimal sholat pada waktunya pas maghrib sama isya ya. Ya, subuh beberapa ya, subuh beberapa, sebagian ada yang telat. Nah, kira-kira nanti ketika kalian di rumah bisa nggak mempertahankan minimal 3 waktu ini sholat pada waktunya? Insya Allah. Ya, jadi apa yang sudah kalian di sini lakukan, apa yang sudah kalian biasakan di sini, as-sholatu 'ala waqtiha, minimal maghrib, isya, kemudian subuh, nanti ketika pulang, ketika liburan yang sebentar lagi akan datang ya. Siapa yang nggak mau liburan? Iya, apabila dia berbicara dia kemudian berjanji pagi, kemudian apabila dipercaya dia berkhianat, berdusta. Itu adalah ciri-ciri orang munafik. Kemudian selain itu, sholat pada waktunya bisa menjadi cahaya untuk kita nanti ketika di hari kiamat ya. Semoga semuanya nanti, termasuk saya pribadi, semua yang mendengar ini nanti kedepannya bisa menjalankan sholat pada waktunya konsisten, walaupun nanti di rumah, nggak di asrama lagi ya. Semangat semua. Yang belakang semangat. Yang belakang semangat. Semangat ya, harus tetap semangat. Oke, itu tadi yang pertama, as-sholatu 'ala waqtiha. Yang kedua apa? Birrul walidain. Apa birrul walidain? Berbakti kepada orang tua. Materi hari kemarin sudah dijelaskan tentang bagaimana seharusnya kita berbakti kepada orang tua. Oke, menambahkan sedikit di sini, orang tua yang dimaksud yaitu ada 3 kelompok orang tua dalam Islam. Apa aja? Yang pertama, orang tua kandung. Yang kedua, orang tua dari suami atau mertua. Sudah punya? Yang ketiga, guru. Jadi 3 kelompok orang tua dalam Islam. Yang pertama orang tua kandung, yang kedua orang tua dari suami atau mertua, kemudian yaitu guru. Bapak ibu guru adalah orang tua kalian juga. Jadi berbakti kepada orang tua sekarang ya, kalian yang diwajibkan yaitu berbakti kepada 2 kelompok, orang tua kandung dan nanti setelah kalian menikah ya, bertambah nggak berbaktinya? Ya, ada 3 kelompok yang kalian harus taati, kalian harus berbakti, yaitu orang tua, mertua, kemudian guru. Nah, kira-kira selama di sini sudahkah kalian semua berbakti kepada orang tua? Sudahkah? Ya, kalau untuk ke orang tua kandung, insya Allah semuanya sudah berbakti ya. Walaupun masih ada beberapa yang kayak suka masih mengedepankan ego, padahal kita nggak tahu ya orang tua itu kayak gimana di rumah. Orang tua
gimana susahnya nyari apa namanya biaya untuk kalian. Taunya kayak gini, Bu, pokoknya besok hari Minggu kirimin aku uang sekian. Bu, besok pokoknya aku kirimin paket, ya, kirimin paket apapun itu, kayak gitu. Ya, gara-gara cuma melihat temennya sering dikirimin paket, ya, gara-gara melihat temennya sering dapat kiriman, langsung kita menuntut kepada orang tua. Bagus gak? Enggak boleh ya. Harus tahu situasi, jangan mengedepankan kalau misalnya rumah teman kalian di Palembang misal, di Oki sini, ya wajar kalau sering dapat kiriman. Cuman kalau misalnya yang orang tuanya jauh di Jakarta, jauh di luar pulau, ya, kamu mau menuntut yang seperti itu, ya itu membebankan, ya, paham? Itu untuk yang orang tua kandung. Kira-kira untuk orang tua kalian yang kedua, orang tua kalian yang kedua siapa? Kan belum punya mertua. Bahaya kayaknya, ya. Jangan-jangan nanti keluar dari IC semuanya langsung cari orang tua yang kedua. Kelas 12, sudahkah kalian berbakti kepada orang tua kalian yang kedua, bapak ibu guru kalian, ibu guru ketika kalian TK, SD, SMP, bahkan sekarang ketika kalian sudah SMA? Pernahkah kalian tuh mikir gini, oh kayaknya aku dulu pas SMP pernah nih bikin kesalahan yang bikin nyakitin guru aku gitu. Sudahkah kalian minta maaf? Sudahkah? Belum? Pada nggak punya salah? Coba minimal selama di sini nih, pada nggak punya salah? Punya. Kenapa? Kulul insan maka nolhata wan isyan. Setiap manusia itu punya salah dan lupa. Jadi sebaik-baiknya kesalahan kayak gimana? Harus bertaubat. Ya kalau punya salah minta maaf. Kalau merasa yang dilakukan salah, ya sadar diri, jangan dilakukan lagi. Kebanyakan untuk orang tua yang kedua ini kalian ya, kepada guru banyak kayak ya udahlah. Nanti ketika aku udah lulus dari sekolah ini, aku juga nggak bakalan ketemu lagi. Pasti ada yang mikirnya kayak gitu. Bentar lagi aku mau lulus nih. Ngapain juga harus berbakti pada guru. Bentar lagi aku mau lulus nih. Ada yang mikirnya kayak gitu? Ya, ada yang mikirnya kayak gitu? Semoga nggak ada ya. Semoga anak-anak IC ini semuanya anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang baik, solehah. Jadi guru termasuk orang tua, kelompok orang tua yang harus dihormati. Kenapa? Karena tugas guru sama kayak orang tua, apalagi kalian di sini di asrama, membimbing kalian, ya. Apalagi mengajari kalian, nggak itu di kelas ya, mendidik kalian di luar kelas, di asrama, mengajari hal yang baik dan buruk.